menyampaikan satu kebaikan dan orang lain meniru mengikuti, itu kita akan dapat terus tuh pahala jariahnya. Jangan sampai kita merasa yang penting saya udah melakukan rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, udah. Nggak seperti itu, nggak sesederhana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sahabat Rois RSAM dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa mulai kembali podcast. Kali ini kita mengundang Ketua Rois RSAM yaitu Dr. Bintang Abadi Siregar, spesialis bedah konsultan onkologi. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih dok? Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Semuanya baik insyaallah. Alhamdulillah. Jadi kalau saya melihat Dr. Bintang ini kesibukannya luar biasa. Mungkin setelah di Abdul Muluk langsung ke rumah sakit yang lainnya, sampai mungkin tidurnya hanya 1 atau 2 jam dok ya, atau lebih sedikit mungkin. Tapi alhamdulillah beliau ini selalu menginspirasi terutama saya. Kenapa? Karena beliau ini kalau untuk soal dakwah itu nomor 1. Bahkan mungkin beliau menganggap pekerjaan utamanya itu ya dakwah, bukan sebagai dokter spesialis. Nah, kita akan membahas bersama beliau seputar dakwah. Jadi begini dok, apakah dakwah ini hanya dikhususkan atau diwajibkan kepada para ustadz-ustadz, bukan kepada seluruh umat Islam? Begitu. Ya, jadi dakwah ini cukup luas ya. Umumnya orang menganggap dengan lisan ya, tapi dengan perbuatan pun bisa. Ya. Jadi kalau disebut sebagai dakwah yang sifatnya luas itu berlaku untuk setiap orang. Ya, kalau secara khusus, secara resmi memang dibebankan kepada para nabi, para rasul yang jumlahnya dikatakan 124.000 dengan rasul yang 300 lebih ya. Itu mereka yang mendapatkan amanah dakwah. Tapi bukan berarti kita hanya mengandalkan mereka atau para ulama, tapi setiap orang mestinya memang mempunyai kewajiban dakwah, karena dampak dakwah ini sendiri sangat penting ya, tidak bisa diremehkan. Ketika dakwah itu tidak dilakukan, pada saat itulah yang namanya kejahatan, keburukan, kemungkaran itu akan muncul. Ya, itu kira-kira. Jadi kalau misalnya umat Islam nih yang berdakwah cuma ustadz-ustadz terus atau umat Islam yang lain itu dia acuh lah, merasa dia nggak punya kapabilitas untuk berdakwah. Jadi kejahatan-kejahatan itu apakah pasti akan selalu ada dok? Atau mungkin di sekitar kita akan ramai gitu kejahatan-kejahatan kalau kita itu nggak dakwah gitu? Ya, sebagai contoh begini ya, dan ini dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadisnya yang singkat sekali ya, tapi maknanya sangat dalam. Itu balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun cuma 1 ayat. Dan sebagai generasi yang menjadi ideal, sebagai generasi yang terbaik itu generasi pada zaman Rasulullah. Dan seperti kita ketahui kan, dakwah Islam itu, ajaran Islam itu disebarkannya itu selama oleh Rasulullah ya, itu sekitar 23 tahun. Ya, 22 tahun lebih masa kenabiannya. Dan para sahabat di awal walaupun dia belum punya, katakan kalau sekarang mungkin sertifikat atau ijazah, mereka di awal-awal itu sudah melakukan dakwah dan itu hasilnya sangat luar biasa. Bahkan boleh dibilang peradaban dunia yang ada sekarang ini adalah hasil dakwah. Jadi nggak bisa dianggap enteng. Kenapa sekarang kita bisa punya IT ya yang begitu maju, teknologi yang begitu bagus ya, itu adalah hasil dakwah. Kalau kita mau bicara sejarah perjalanan dakwah, ya itulah hasil dari dakwah. Nggak kebayang kalau waktu itu dakwah tidak disampaikan, Al-Quran tidak tidak disebarkan, ya kan sama-sama kita ketahui di Al-Quran itu banyak sekali ilmu-ilmu ya, baik ilmu tentang akhirat ataupun ilmu dunia itu sangat banyak, sehingga kalau itu tidak disebarkan oleh para sahabat dulu ya dan generasi berikutnya, itu nggak kebayang. Eropa itu begitu gelap pada masa itu, sangat gelap ya.
Kalau kita mau bahas ini nggak cukup waktunya, cukup panjang ya, mungkin episode selanjutnya. Tapi paling enggak dakwah inilah yang menginspirasi kehidupan manusia menjadi lebih modern, lebih baik, lebih bagus. Termasuk tadi soal kejahatan ya, itu akan bisa dihilangkan kalau misalnya, atau diminimalisir. Memang namanya kejahatan itu nggak akan pernah punah, tapi paling tidak bisa diminimalisir dengan dakwah. Bayangkan sekarang setiap sektor ya, ketika orang tidak mau berdakwah itu akan menjadi rusak. Ya contohnya misalnya pegawai negeri. Ketika orang-orang yang baik ini nggak mau berdakwah, muncul kan pegawai-pegawai yang tidak baik. Dan ini akan menular. Begitupun polisi. Polisi yang baik saya yakin masih banyak, tapi karena berdiam dirinya mereka, yang polisi jahat ini berkembang. Begitupun tentara, begitupun dokter ya, saya sebagai dokter ya, dokter-dokter yang buruk ini akan muncul dan bertambah banyak ketika dokter-dokter yang baik ini tidak mau menyampaikan dakwah. Gitu, kira-kira seperti itu. Jadi salah ya kalau misalnya ada orang yang mengatakan saya ini belum cukup ilmunya, saya ini nggak kuliah agama gitu, ngapain saya berdakwah, kan bukan tugas saya gitu. Jadi orang yang mengatakan seperti itu salah, Dok ya? Ya seperti itulah. Tapi begini, dakwah itu sebenarnya simpel dan mudah ya. Selain yang tadi saya sampaikan di awal itu luas ya. Ketika orang sudah mulai bisa berbicara, pada saat itulah dia bisa berdakwah sebenarnya. Tanpa ilmu pun bisa. Karena kan dakwah itu mengajak, menyeru ya. Seperti misalnya sekarang nih yang kita menjadi momok ya bagi kita nih di negara kita, mau tidak mau kita lihat korupsi begitu marak ya. Itu kenapa? Pelaku korupsi kan rata-rata pegawai negeri kan, atau pejabat. Karena apa? Yang pejabat atau pegawai negeri yang baik ini tidak mau menyampaikan kepada yang ini. Akhirnya padahal itu kan sangat mudah. Ketika orang sudah bisa bicara, tidak usah, atau bukan tidak usah, nggak perlu pun punya ilmu yang khusus ya. Semua orang tahu, ilmu universalnya menyatakan bahwa korupsi itu nggak bagus. Jadi bisa ya, janganlah sama temennya gitu, sama kawannya, jangan korupsi begini. Apalagi kalau ditambahkan dengan isi dari agama, itu lebih bagus lagi. Secara umum aja korupsi itu nggak akan ini. Dan itu bisa dilakukan oleh setiap orang. Ketika dia mulai bisa bicara, berarti bisa dia mencegah itu. Jadi sebenarnya kalau orang itu sudah lancar berbicara ya, kan pegawai juga pasti mereka public speakingnya kan pasti juga bagus ya, lancar ya. Apalagi yang sudah spesialis itu kan harusnya sudah sangat terbiasa ya dengan berkata-kata, komunikasi sudah terbiasa. Nah saya juga pernah ini, Dok, pernah menanyakan, ada orang yang menurut saya itu ilmu agamanya bagus lah, tapi orang itu mengatakan saya dakwahnya bukan lewat kata-kata Mas Saman, lewat ini lewat perilaku gitu bilangnya. Nah kalau kayak gitu gimana, Dok? Boleh aja, boleh ya, setiap apapun bisa dilakukan untuk dakwah, tapi awal dari semuanya kan harus dengan kata-kata juga ya. Artinya ketika kita mampu dengan kata-kata ya lakukan. Ketika kita mampu dengan tulisan kita lakukan, dengan perilaku apalagi ya, karena nggak boleh tuh nanti jatuhnya kepada integritas yang kacau, yang buruk. Sekiranya misalnya orang kata-katanya bagus gitu, tapi perilakunya nggak bagus, itu merupakan satu kesatuan sebenarnya. Jadi tetap, apalagi gini, misalnya tadi dikatakan seorang spesialis atau katakan pegawai negeri, pada umumnya kan sekarang udah banyak yang sarjana. Lah, waktu dia sekolah itu kan sering ada diskusi, ada presentasi, tanda petik dibantai lah sama ininya kan, dia harus menyiapkan skripsi, artinya dia sanggup gitu. Tinggal masalahnya soal kontennya aja, isinya. Jadi bisa, semua orang bisa. Dan memang kita tidak mengkhususkan, dalam agama Islam itu tidak mengkhususkan pada misalnya kalau di agama lain hanya rahib atau pendeta yang berhak gitu ya, atau orang-orang suci yang dianggap suci. Kalau kita enggak, semuanya itu balighu anni walau ayah, termasuk di dalam surat Al-Asr sendiri
ya itu kan disebutkan kita kan rugi, kita masuk golongan yang rugi ya ketika kita nggak menyampaikan watawasobil hak ya. Kan di situ jelas sekali itu dinyatakan tuh. Bahkan Imam Syafi'i bilang sekiranya ya Allah itu hanya menurunkan satu surat ya itu cukup. Wal asri ini mewakili keseluruhan isi Al-Qur'an. Karena di sana dikatakan semua orang merugi kecuali orang yang beriman, beramal saleh, bertausiah ya, saling memberi wasiat. Nah, itu bagian dari dakwah tuh. Ya. Jadi dan ini nggak bisa dipisah. Jadi bukan kemudian orang yang beruntung itu orang yang cukup beriman aja belum beruntung. Dia harus dibarengi dengan beramal soleh juga bertausiah. Wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Jadi udah masuk tuh. Jadi jangan lagi kita menganggap berdosa nggak sih atau berpahala nggak sih. Kita lihat dari konteksnya ini beruntung atau rugi. Orang yang normal pasti pengennya beruntung. Kalau orang nggak mau beruntung itu nggak normal tuh. Gitu kira-kira. Iya. Jadi terkadang gini juga dok. Ada orang itu nggak mau kultum misalnya, nggak mau kultum, nggak mau dakwah karena merasa saya ini ibadahnya masih sedikit. Kalau tadi kan ilmunya masih sedikit ya. Kalau ini ibadahnya masih sedikit. Saya khawatir saya nggak melakukan apa yang saya sampaikan atau bahasanya jarkoni lah, ngajari orang ngelakoni gitu kan. Kalau kayak gitu gimana dok mengatasinya? Begini ya. Kita nggak bisa bayangkan ya. Saya nggak bisa bayangkan. Ketika misalnya kan generasi yang terbaik itu adalah generasi pada masa Rasulullah ya, para sahabat itu generasi terbaik, kemudian sesudahnya dan sesudahnya gitu dikatakan. Nah itu kita contoh mereka. Bayangkan kalau mereka mau berdakwah setelah punya ilmu, kapan itu bisa disampaikan? Ya, padahal kan masa kenabian ya, penyebaran risalah itu 22 tahun lebih ya, hampir 23 tahun, yang di sana di awal-awal itu masih sedikit ilmunya. Seperti Abu Bakar, As-Sabiqunal Awalun ya, generasi pertama itu semua ilmunya sedikit, sangat sedikit, tapi dengan sedikitnya ilmu itu dia semangatnya besar. Abu Bakar pada hari dia masuk Islam, itu hari itu juga dia menghampiri kawan-kawan yang lain, termasuk salah satunya Utsman. Jadi jangan menunggu kalau kita baru punya ilmu gitu. Dan satu hal, ada hadis yang sangat masyhur ya, semua orang udah paham lah, bahwa dikatakan tidak bergerak atau tidak bergeser kaki anak Adam itu akan ditanya itu tentang 3-4 hal ya. Masa mudanya, kemudian ilmunya ya dikemanakan, hartanya. Kalau harta pertanyaan 2 nih, dari mana dan untuk apa, juga waktunya. Nah ini terkait nih, kita nih saling terkait. Jadi ketika orang ada punya ilmu sedikit, itu harus disampaikan ya, jangan disimpan. Dan itu kegunaannya banyak sekali. Itu tadi kita bisa mencegah kejahatan, kemungkaran, dan pahalanya itu terus bertambah tuh. Ketika kita menyampaikan satu kebaikan dan orang lain meniru, mengikuti, itu kita akan dapat terus tuh pahala jariahnya. Jangan sampai kita merasa yang penting saya udah melakukan rukun Islam, syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, udah. Nggak seperti itu, nggak sesederhana itu ya. Tetap harus kita menyampaikan hal-hal yang menyangkut kebenaran, dan itu bagian dari dakwah. Dan kalau kita melihat dalam hadis ya dok ya, itu kan 3 amal yang tidak terputus, itu kan ada sedekah jariah, ada ilmu yang bermanfaat, ada anak soleh yang mendoakan orang tua. Nah kalau kita melihat dakwah ini kan ada korelasinya dengan yang ilmu bermanfaat ya dok ya, yang disampaikan. Misalnya seorang guru menyampaikan ilmu kepada muridnya, atau seorang pendakwah menyampaikan kepada jamaah, lalu jamaah itu melakukan. Nah itu kan menjadi amal jariah ya dok ya. Dan seharusnya kalau orang itu berpikir yang benar ya, seharusnya kan pengen gitu ya, memiliki amal pahala jariah gitu. Nah ini dok, saya juga pernah melihat, jadi ada seorang mualaf Tionghoa. Jadi beliau itu orang Malaysia sekarang. Tapi sekarang alhamdulillah beliau menjadi dai, ceramah kesana sini. Karena kalau kita melihat malah orang yang mualaf itu kan malah
apa ya, malah lebih gencar ya dakwahnya itu. Ustadz Felix Shaw, terus yang orang tadi, terus Koh Dandi itu kan dah, yang mantan pendeta juga, Ayah Waloni, Ustadz Ayah Waloni itu juga gencar berdakwah. Nah, perkataan yang Dai Tionghoa tadi, yang orang Malaysia itu, beliau mengatakan kalau agama Islam itu sebenarnya itu adalah agama ibadah kalau menurut beliau. Kenapa kok agama ibadah bukan agama dakwah? Karena Malaysia dan Indonesia ini kan banyak masuk juga orang-orang Cina, Dok ya. Tapi kenapa kebanyakan dari orang Tionghoa ini mereka setelah dari Cina itu kan agama Konghucu atau Buddha itu ke Indonesia atau Malaysia, mereka kebanyakan ke agama Kristen. Artinya agama Islam ini adalah agama ibadah, jadi orang itu cukup dengan ibadah saja, akhirnya nggak peduli mau orang masuk Islam atau bukan. Tapi agama lain itu malah gencar berdakwah. Nah, apakah pernyataan itu benar menurut Dr. Bintang? Ya, bisa benar dan faktornya juga banyak ya. Gini, sebagian orang, mungkin sebagian besar orang ya, pengennya tuh enak-enak. Ya. Ya, pengen enak-enak. Jadi gini, kalau mau diambil semacam kisah sejarah ya, sejarah dulu sebelum G30 SPKI itu orang bebas tuh menjadi PKI, menjadi ateis, menjadi apa gitu ya, nggak punya beragama pun nggak masalah gitu. Tapi kemudian setelah ada gerakan G30 SPKI kemudian diberantas oleh ini, jadi rame-rame orang tuh yang tadinya beragama, yang nggak beragama jadi mau beragama, sekedar aja nempel gitu ya. Nah, dia lihat ini kan tadi bahwa sebagian besar orang pengen enaknya aja. Jadi dilihatlah agama yang paling mudah, yang paling enak, ya. Adanya yang dia lihat, nyantai. Loh, kalau masuk Islam, sholat mesti 5 kali sehari. Belajar yang hurufnya juga susah dipelajari ya. Untuk yang belum tahu kan susah itu. Ya, bahasa Arab. Ya, bahasa Arab. Sementara kalau agama yang lain, ya itu mungkin ibadahnya cukup seminggu sekali gitu. Bahkan mungkin nggak perlu belajar khusus, mungkin maaf ini ya, seperti nyanyi-nyanyi itu ya. Jadi cenderung ada keenakan, itu juga salah satunya. Nah, lain faktornya juga seperti tadi juga disebutkan, memang inilah akibat dari sebenarnya apa yang bisa menggantikan istilah lingkaran setan ya, ada nggak? Saya belum ketemu tuh sekarang tuh. Mungkin menggantikan lingkaran setan. Jadi begini, kenapa kondisi seperti itu terjadi? Karena dakwah tidak berjalan dengan baik. Dakwah tidak berjalan baik ya karena situasi itu. Gitu. Ya. Jadi kenapa orang sekarang ini banyak mau masuk ke agama lain ya, dulu ya, itu karena dakwahnya nggak berjalan. Dan itu akhirnya juga nggak menyebabkan dakwah Islam itu berjalan dengan baik. Jadi muter-muter aja di situ. Tapi sekarang ketika dakwah itu udah mulai terbuka, apalagi ada IT ya, ada teknologi informasi yang bagus, itu orang sekarang lebih mudah mengakses itu. Jadi sekarang ini banyak yang mu'alaf yang masuk Islam itu yang pasif, yang nggak dijadikan objek dakwah, tapi dia dengan sendirinya mencari dan dia mendapatkan itu. Kenapa beberapa abad yang lalu itu Islam seperti dimusuhi, terbelakang segala macam? Itu ada 2 faktor memang ya, beberapa faktor dari umat Islamnya sendiri yang tidak mau belajar dengan baik agamanya, dan ini bagian dari dakwah. Karena dakwah yang kurang itu, jadi pengetahuan umat Islam itu rendah. Akibatnya banyak hal-hal yang sepertinya turun kualitasnya. Kalau dulu waktu awal-awal, apalagi kita baca sejarahnya di awal itu, ya begitu progresifnya dakwah itu berjalan ya. Seperti misalnya waktu perang Badar itu cuma 300, perang Uhud udah mulai 1000, terus di penaklukan Mekah, Madinah itu udah 10.000, terus berperang sama kekuatan besar Persia, Romawi itu bertambah terus cepat karena progresif, orangnya berdakwah mau, karena paham dengan Islam. Kalau sekarang kebanyakan umat Islam kurang paham, jangankan soal itu ya, soal sholat aja.
Padahal standarnya untuk umat Islam sebenarnya untuk laki-laki itu kan sholat di masjid kan, 5 waktu. Itu ada satu penelitian bahwa yang masih sholat rutin di awal waktu di masjid itu masih di bawah 50%. Hanya sekitar di Indonesia. Bahkan ada sebagian umat Islam yang sama sekali gak sholat pun ada, yang sholatnya belang-belentang. Jadi itulah menunjukkan kualitas yang seperti itu. Itu disebabkan apa? Karena dakwahnya. Gak mau misalnya kita tuh sebagai umat Islam ngajak teman kita, yuk kita sholat yuk gitu misalnya. Itu kan dakwah yang ringan, itu yang mudah. Ya bahkan ada sebagian umat Islam yang terkesan malu ketika ada mulai azan. Dia malu meninggalkan pertemuan atau meninggalkan obrolan dengan kawannya. Ada semacam ketakutan dia, so alim loh katanya gitu. Ya, padahal dengan kita berangkat sholat, walaupun kita nggak ngomong misalnya, itu ada dakwah perilaku di sana. Loh, wah udah azan dia pergi gitu. Ya, saya ada satu cerita begini. Ada kawan saya di satu komunitas ini motor. Ya motor kan pergi kemana-mana. Nah dia itu bawa sarung di tasnya. Dia nggak ngajak-ngajak temennya untuk sholat. Tapi ketika dia tiba waktu sholat dia sholat aja. Nah lama-lama kawannya ini jadi ikut walaupun nggak diajak. Bahkan terakhir yang saya dengar dia itu kalau pergi kemana lihat di situ ada musola atau enggak. Kalau nggak ada dia bikin musola. Jadi ada yang nyumbang semen, ada yang nyumbang kayu dan segala macam gitu. Kan itu. Ya, jadi dakwah itu luas. Ya, jadi memang kesadaran dakwah di negara kita ini memang sangat kurang dok ya. Karena mungkin mindset mereka itu yang merasa nggak wajib untuk dakwah itu, dan mungkin mereka menganggap itu nggak diminta pertanggungjawaban ya. Oh. Ada tuh ancamannya tuh jelas tuh di dalam Al-Qurannya. Wa talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Ya. Janganlah kamu campur adukan antara yang hak dan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu padahal kamu mengetahui. Jadi kita tahu bahwa itu harus disampaikan. Kayak misal yang soal korupsi itu ya. Korupsi itu kita harus bilang ini nggak boleh. Tapi sekarang sepertinya seolah-olah ada orang yang ahli ibadah tapi dia ikut korupsi tetap. Itu karena lagi-lagi kekurangan dakwah. Jadi dakwah ini impactnya sangat besar sekali. Bahkan kalau mau diambil garis besar bahwa sekarang umat manusia begitu maju saat ini itu dihasilkan oleh dakwah. Kalau lihat sejarahnya, ya Eropa bagaimana mereka begitu terbelakangnya ketika bersentuhan dengan dakwah dengan Islam. Ya waktu itu kan Islam di abad ke-8 udah menginjakkan kakinya di Spanyol, di Andalusia, sekitar tahun 700 sekian. Ya. Yang dipimpin oleh salah satu yang disebutkan di geografi itu Jabal Tarik ya, Selat Gibraltar gitu. Itu berasal dari kata-kata Tarik bin Ziyad. Dia yang membawa Islam ke Spanyol, dan Spanyol itu bagian dari Eropa Selatan. Itu yang akhirnya memajukan Eropa. Begitupun Baghdad gitu ya, dulu juga kota yang sangat maju. Ya, jadi dunia bisa berubah menjadi seperti sekarang itu dihasilkan oleh dakwah. Jadi kalau kita meninggalkan dakwah, nggak kebayang tuh bagaimana tuh. Ya termasuk sekarang nih kita ya menjadi terbelakang, menjadi katakan bodoh, menjadi maaf miskin misalnya, itu karena dakwahnya nggak sampai. Ya. Iya. Kalau kita melihat sekarang dok ya, tapi alhamdulillah Indonesia ini sekarang sudah mulai maju dok ya, terutama masjid-masjid itu kan sudah banyak masjid-masjid yang makmur lah. Ada Masjid Jogokarya, Masjid Al-Falah, Masjid Sejuta Pemuda, Masjid Kapal Munzalan dan lain-lain. Itu kan salah satu contoh masjid yang menjadi pencontohan di Indonesia ini, makmurnya masjid. Nah, tadi kan kita bicara soal dakwah dok. Nah, kalau bicara soal dakwah itu kan pasti ada hubungannya dengan berjamaah. Nah, tapi kan terkadang ada nih dok, orang itu dia merasa nggak perlu berjamaah, dia merasa cukup ibadah sendiri, cukup soleh pribadi. Nah, itu. Nah kalau kayak gitu kasusnya gimana dok?
baiknya gimana itu? Iya, saya mau kasih semacam perumpamaan ya. Piala Eropa kemarin itu yang juara Spanyol. Ya. Itu kalau mau ditelusuri, Spanyol itu tidak menjadi tiba-tiba dia menjadi juara. Perlu perjuangan panjang. Itu yang namanya klub-klub terkaya di dunia itu kalau belum berubah ya, itu Real Madrid sama Barcelona itu bersaing tuh, termasuk yang lain-lainnya, Atletico Madrid dan lain-lainnya. Dan itu udah berlangsung ratusan tahun. Yeah. Usianya tuh klub-klub itu udah 100 sekian tahun itu, Barcelona, Real Madrid itu. Dan dia bisa mengalahkan Inggris kan, ya. Dua raksasa ini bersaing di atas. Nah sementara sampai saat ini kita masih melihat seperti Ronaldo itu adalah pemain terbaik sebenarnya. Tapi karena dia punya tim yang kompetisinya kurang greget, akhirnya dia nggak bisa membawa timnya menjadi juara Eropa. Walaupun Ronaldo sangat cemerlang gitu. Ini sebuah pelajaran yang bisa kita ambil bahwa dakwah itu harus berjamaah. Kalau enggak seperti Ronaldo, walaupun dia banyak rekornya apa segala, tapi sekalipun dia enggak dapat Piala Dunia, enggak dapat Piala Eropa, gitu kira-kira. Mungkin di klub bisa dia beberapa klub dia bisa ikut menjadi juara. Inilah gambarannya. Jadi jangan kita cita-cita besarnya bahwa kebaikan ini akan menjadi satu hal yang utama di dunia. Kalau kita dakwah sendiri-sendiri nggak bisa, harus berjamaah. Kan diumpamakan singa atau harimau, serigala, itu dia akan menerkam kambing-kambing yang terpisah. Iya, benar. Saya belum pernah ngelihat ada serigala atau harimau tuh yang nekat ke kumpulan ini langsung dia menerkam ke tengah-tengah gitu, nggak ada. Dia akan mencari yang ini. Nah itulah, nggak bisa sendiri-sendiri. Karena yang harus kita pahami juga bahwa agama Islam itu agama ukhuwah, agama jamaah. Ada dua hal yang menjadi hal yang sangat penting ya dalam menegakkan kebaikan ya. Yang pertama, meningkatkan kualitas diri masing-masing orang. Harus meningkatkan diri. Upgrade terus ya, dimanapun kapanpun. Yang kedua, berjamaah. Itu udah contohnya jelas. Ronaldo itu sangat ideal sekali. Dia nggak minum alkohol. Dia sampai umur sekian. Bahkan dia mungkin nanti punya rekor pencetak gol terbanyak gitu ya. Sampai umur sekian orang-orang udah pensiun dia masih ini. Tapi karena nggak didukung oleh tim yang bagus gitu. Liga-liganya Liga Portugal juga kayaknya nggak dianggap gitu. Jadi semua orang harus berjamaah dimanapun, kapanpun. Kalau ingin menang ya. Kalau nggak kalah terus. Ada dai-dai banyak bagus-bagus gitu ya, hebat-hebat, tapi berjalan sendiri-sendiri. Ya, apalagi sampai beribadah sendiri, itu enggak. Iya, terkadang memang agak miris ya dok ya ngelihat. Kita nggak usah jauh-jauh lah di Abdul Muluk lah. Kita ngelihat juga ya. Banyak sekali orang-orang yang sebenarnya punya potensi rajin ke masjid itu. Sebenarnya itu juga bisa menjadi percontohan di ruangan atau instalasi masing-masing dok ya. Tapi ya padahal kalau di kultum itu kan sering disampaikan juga bahwasannya umat Islam itu wajib berdakwah. Jadi kita nggak boleh berjamaah, nggak boleh sendiri, kita harus berjamaah. Tapi ya masih saja gitu. Nah kira-kira apa sih dok yang membuat mereka itu masih bangga atau masih puas dengan kesalahan pribadi tanpa ada keinginan untuk berjamaah gitu? Ya, kesadaran itu ada kaitannya dengan soal ketiduran. Kesadaran ada kaitannya dengan ketiduran. Ya. Pak Arus dengan ketiduran Pak Arus. Jadi orang sadar ya karena dia nggak tidur. Iya. Ya. Jadi tugas orang-orang yang terbangun inilah, yang sadar inilah membangunkan orang-orang yang tidur. Jadi mungkin sebagian orang itu dia melakukan karena dia sebetulnya walaupun kelihatannya secara kasat mata, secara penglihatan gitu, dia bangun memang. Tapi pada dasarnya dia belum sadar itu masih tertidur. Ya, nggak sadar. Kan kalau kita mau lihat
kalau secara umum ya disebutkan 4 jendela Johari. Ini juga disinggung juga oleh ini Imam Ghazali. Ya, jadi orang ada yang tahu kalau dia tahu. Ya, ada orang tahu kalau dia nggak tahu. Ada orang nggak tahu kalau dia tahu. Ada orang yang nggak tahu kalau dia nggak tahu. Ini paling parah nih yang bawah nih. Yang paling bagus di atas nih. Dia tahu kalau dia tahu, makanya kesadaran itu penting. Oh, saya tahu bahwa dakwah itu memang harus gitu. Ya dilakukan. Kenapa orang banyak dia punya ilmu tapi dia nggak lakukan? Karena itu dia masuk kategori yang tadi. Dia nggak tahu kalau dia tahu. Gitu. Jadi harus dibangunkan nih. Semua orang kalau bisa dimasukkan ke dalam golongan yang pertama. Gitu. Tapi ada juga yang sadar tapi mabok. Masuk kategori mana itu? Maksudnya sadar mabok gitu. Sadar tapi mabok gimana ya? Setengah-setengah itu. Ya. Jadi intinya kita nggak boleh sendirian ya. Nanti kalau kita sendirian kita akan mudah diterpa serigala. Diterkam serigala. Iya, saya juga pernah melihat juga ada film ya. Bukan film tentang dakwah, film Korea. Jadi film itu tuh drakor. Jadi film itu tuh pertama ada 3 sekawan. 3 sekawan ini nih yang 2 selalu dibully di kelasnya, Dok. Nah, kalau yang satunya dia memang jago berantem lah. Jadi membela 2 temannya tadi. Nah, tetapi akhirnya satu temennya ini yang paling parah dibully ini dia pelan-pelan menghindar dari 2 temannya tadi, Dok, karena dia merasa 2 temannya ini kurang bisa membuat dia senang lah, kurang bisa membuat dia puas lah. Akhirnya ketika dia sendirian, lalu ada tuh segerombolan orang pembuli itu mendekati dia, gitu. Akhirnya mendekati dan ternyata orang yang segerombolan yang nakal itu bisa membuat dia puas, karena dia bisa melampiaskan ininya dendamnya kepada teman yang lama gitu. Nah, malahan orang yang tadinya temannya 2 orang tadi malah akhirnya yang membunuh orang yang jago berantem ini. Ya mungkin perumpamaan seperti itu, Dok ya. Kalau kita itu sering menyendiri gitu, nggak berjamaah gitu, malah jadinya kita diambil oleh segerombolan yang jahat itu. Bisa begitu, Dok ya? Ya, sangat bisa. Saya ada perumpamaan yang mudah sekali ya. Kita tahu namanya ini lidi ya, lidi. Lidi itu kalau jumlahnya ada 1 miliar aja. Ya, lidi itu walaupun ada 1 miliar, ketika dia tidak diikat oleh satu ikatan, itu nggak ada gunanya, bahkan menjadi sampah, tercecer, berantakan, itu menyusahkan orang lah ya. Sebanyak apapun ketika nggak ada ikatan. Ini mungkin perumpamaan bagi umat Islam nih sekarang nih, karena ikatannya rapuh, akhirnya menjadi masalah, menjadi bodoh, miskin segala gitu ya. Tapi ketika 100 lidi itu diikat, itu menjadi sapu yang gunanya manfaat sekali itu. Dia bahkan bisa membersihkan lidi-lidi yang lain tuh, bisa kan sampah-sampah segala macam. Tapi ketika sendirian nggak bisa. Mau berbuat apa? Mau buat tusuk sate juga nggak bisa. Buat cilok. Buat cilok juga cuma pangkalnya aja yang dipakai itu yang kuat, yang ujungnya nggak bisa. Jadi ini sekali gitu ya. Jadi nggak ada manfaatnya. Kalau kita berikan sendiri nggak ada manfaatnya. Itu saya contohkan. Misalnya kalau mau lebih ini lagi gini. Misalnya katakan kesebelasan kita nih yang standar lah. Misalnya Persib aja ya. Persib melawan beberapa orang nih. Misalnya Ronaldo, Messi, Karim Benzema, Mesut Ozil, berempat aja dia tuh. Kira-kira mana yang mana tuh? Mana Persib? Persib kan? Persib utuh soalnya ada 11 dia. Dia walaupun hebat-hebat, jago-jago ini cuma berempat, tetap kalah. Gitu. Itu gambaran. Jadi
harusnya ini dipahami, kita pahami bareng-bareng ya. Kalau itu yang terjadi ya, itu umat Islam akan terus kalah. Walaupun jumlahnya nanti banyak. Sekarang ini kan umat Islam tuh ada sekitar 23%, 24% sekarang ini. Tapi kalau ketika itu nggak diinikan, karena gini, satu-satunya agama yang masih konsisten dengan kebenaran itu, ini bukan mendiskreditkan agama yang lain ya, tapi yang konsisten itu adalah Islam. Bahkan itu diakui oleh pemuka-pemuka agama yang lain ya, bahwa mereka bersyukur di Indonesia ini masih umat Islam yang berkuasa. Karena apa? Jadi yang namanya LGBT nggak tumbuh. Karena ketika di tempat lain itu subur sekali. Agama-agama lain membolehkannya segala macam gitu, yang pelanggaran-pelanggaran. Tapi umat Islam yang masih teguh. Pendeta ya ngomong itu, Dok ya. Iya. Jadi ketika dakwah itu tidak dijalankan, tidak bersama-sama, walau mungkin kita banyak, nanti nggak akan bisa menegakkan itu. Ya seperti sekarang nih yang menguasai dunia kan masih, maaf ini Amerika ya. Amerika itu sendiri kan secara genetik itu dia bangsa penjajah, perampas. Kita tahu tuh suku Indian yang jutaan, ratusan juta bahkan disebutkan itu mati sia-sia seperti itu. Aborigin juga begitu gitu ya. Jadi kalau misalnya dia berpihak kepada penjajah Israel, ya itu emang satu gen. Istilahnya nggak bakalan bisa diinikan. Dan itu terjadi ketika orang-orang yang baik ini nih berdiam diri, masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Ya, itu terjadi ketika kehalifan Turki Utsmani itu runtuh, itu menjadi sekitar berapa, 20 hampir 30 negara terpecah-pecah. Akhirnya sekarang cuma jadi permainan dunia yang ini kan. Padahal tadinya jadi satu, Dok. Tadinya jadi satu. Semua memisahkan diri. Arab Saudi memisahkan diri, Irak segala macam semua tuh memisahkan diri. Mesir segala macam. Padahal dulu dalam satu ini. Ya akibatnya begitu. Itu skala besar ya. Kalau skala kecil ya kita nih di Indonesia lah. Ya, kalau umat Islam nggak bersatu ya akan muncul tuh ya korupsi, ya judi online, ya apalagi tuh segala macam maksiat tuh akan muncul. Yang baru-baru ini, Dok, ini apa? Dipisahkan dengan kunut, disatukan dengan tambang. Ya jokes itu aja. Tapi ini Dok, menyikapi, bagaimana cara kita menyikapi ada sebuah hadis, Dok ya. Jadi Nabi SAW ini kan pernah berdoa 3, Dok. 2 dikabulkan, 1 nggak dikabulkan. Nah 1 yang nggak dikabulkan ini umatnya Nabi Muhammad ini nggak bersatu gitu loh. Kan kurang lebih begitu, Dok, intinya hadis itu. Nah itu bagaimana cara kita menyikapi, Dok? Apakah kita ya udahlah ya, karena memang sudah sunatullah kan kita nggak bersatu. Gimana cara kita menyikapi itu, Dok? Ya itu sebetulnya kalau saya pandangan dari sudut saya ya, itu sebenarnya merupakan satu ujian. Ujian. Karena pada dasarnya kehidupan ini kan ujian seluruhnya. Dan Allah itu menguji. Jadi bukan berarti kemudian tertutup persatuan itu. Jadi diserahkan kepada pribadi kita nih sebagai Muslim mau bersatu atau tidak gitu. Anjurannya udah banyak gitu. Artinya diserahkan dengan kemampuan akal sama iman kita. Yang kalau kita pakai keduanya itu insya Allah nggak ada masalah. Bisa bersatu gitu. Tapi bukan bersatu secara, kalau tadi doanya dikabulkan oleh Allah itu kan sifatnya persatuan yang pasif ya. Pasif. Menerima aja bahwa akan bersatu. Tapi kalau itu hasil dari keinginan usaha kita, itu persatuan yang aktif dan itu jauh lebih bagus. Gitu. Artinya kalau masing-masing Muslim mukmin itu sadar ya kualitas dirinya dan meningkatkan ya, dan dia belajar dan berdakwah ya, baik untuk dirinya, untuk keluarganya, untuk lingkungannya, itu dengan sendiri akan paham. Akan paham, dan kepahaman tentang agama ini dia akan gampang sekali bersatu. Orang-orang yang bercerai-berai itu hampir bisa dipastikan karena ilmunya kurang, selain iman ya. Karena yang mendasari keimanan seseorang kan juga karena ilmu. Ya. Jadi karena ilmu yang kurang itulah, kayak misalnya soal kunut aja misalnya, kunut. Ada tuh, saya pernah dapet kisah. Ada orang yang gara-gara
imamnya nggak kunut dia membatalkan sholat. Padahal kalau kita mau belajar nggak ada itu yang namanya kunut wajib. Dari semua ulama nggak ada yang menyatakan kunut itu wajib. Hanya sebatas sunnah. Sunnah itu ditinggalkan nggak apa-apa. Jadi nggak ada masalah sebenarnya gitu. Cuma karena ilmunya sedikit bahwa wah kalau golongan anu harus pakai kunut, akhirnya seperti itu. Itulah kekurangan ilmu kita. Dan ilmu itu disebarkan melalui dakwah. Iya benar. Kembali ke dakwah lagi dok ya. Kembali lagi, emang itu satu-satunya cara untuk tetap manusia menjadi tetap sebagai manusia, itu adalah dakwah. Ya, sekarang itu bendera-bendera pelangi itu di mana-mana tuh. Walaupun itu menyentuh orang-orang yang dikatakan pendidikannya tinggi, S1, S2, S3 ya. Kan malah ini yang memalukan negara kita nih. Jadi ada kaum pelangi itu yang pembunuh terbesar mungkin dalam sejarah tuh. Itu dari Indonesia yang dulu lagi ngambil S3 di Inggris. Oh iya. Nah, kebetulan itu bukan umat Islam lagi. Iya. Ya. Jadi itulah yang akan terjadi ketika dakwah itu tidak berjalan, ya, apapun kerusakan itu akan muncul. Itu resiko yang harus kita ambil. Jadi kalau kita mau tetap kita sebagai manusia normal yang sifat-sifat manusiawinya yang secara universal diakui itu muncul, itu dakwah yang harus diinikan. Iya. Padahal kalau kita ngeliat Al-Quran kan ada beberapa ayat ya, ada innamal mu'minuna ikhwah itu kan, orang beriman itu kan bersahabat lah, berteman lah. Ya. Ada juga yang seperti satu bangunan, seperti satu tubuh, atau wa ta'amanu 'alal birri wat taqwa, atau saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Itu kan berarti secara anjurannya itu kan, walaupun ada hadis tadi yang sunatullahnya itu nggak bersatu gitu. Ya artinya ketika orang masing-masing mau belajar, dia akan ketemu tuh. Tanpa diperintah juga dia akan, oh ternyata umat Islam itu harus bersatu. Bahkan ancamannya kan di Ali Imran itu ya, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Ya jangan bercerai-berai. Yang mereka itu sudah di tepi jurang neraka sebenarnya kalau kita bercerai-berai itu. Ya jadi kalau menghindari jurang neraka ya kita harus bersatu. Iya, padahal gitu. Apa ya, kalau kita ngelihat hadis sama ayat tadi kan sepertinya ini ya bertolak belakang ya hadis tadi doa yang tidak diterima karena umatnya bersatu dengan wala tafarraqu tadi dengan bercerai-berai. Tapi mungkin ya masih ada penjelasannya lah hadis tadi, kita nggak bisa membaca mentah-mentah dok ya. Ini dok, sekarang ini kan era teknologi sudah semakin maju dok ya, era 4.0 itu kan. Ya, jadi bagaimana cara dakwah yang efektif di era teknologi yang semakin berkembang ini dok, agar nggak terlalu monoton, agar disukai kaum milenial gitu? Ya, lagi-lagi kembali kenapa dakwah itu jenuh ya, karena dakwah itu nggak menjadi sesuatu yang marak gitu ya, yang ini. Akhirnya variasi orang terhadap dakwah itu juga rendah. Sebetulnya gini, lagi-lagi saya mau mengumpamakan bola ya. Kalau mau lihat kebosanan, itu orang harusnya udah bosan dari dulu bola. Bola ya, gitu-gitu aja ya. Gitu-gitu aja, bolanya ukurannya dari dulu sampai sekarang segitu. Mainnya gitu-gitu. Pemainnya juga 11, 22, nggak dirubah-rubah tuh, nggak menjadi 13, nggak menjadi 15 atau paling ada futsal ya yang berapa 5 lawan 5 ya. Itu nggak banyak variasinya. Tapi kenapa? Karena marak ya. Marak karena mereka promosinya segala macam ya, itu dicatat tuh. Kayak contoh nih misalnya kayak Ronaldo itu dicatat semuanya tuh. Menit keberapa dia menggolkan gol pertama dia, terus caranya pakai kaki kanan berapa, kaki kiri berapa, pakai kepala berapa, total golnya gitu. Tahun ini berapa, tahun ini berapa gitu. Jadi dibikin enak gitu. Nah itu juga dakwah itu harus dibikin nyaman, dibikin variasi ya. Kalau bahkan itu lebih bervariasi dakwah itu ya.
Cuma kita masih menganggap dakwah itu di atas podium. Iya. Ya, atas tulisan. Nggak mesti. Ajak misalnya di masjid nih. Contoh tadi kan disebutkan soal masjid-masjid itu ya. Itu aja saya yakin ya sebagian besar pengurus masjid itu nggak paham dia tentang tugasnya sebagai pengurus masjid. Seharusnya lagi-lagi nih kalau kita mau gampang kita kembali ke masa Rasulullah, kalau kita mau lihat dakwah yang baik dari masjidnya, bahwa masjid itu 24 jam, bahwa masjid itu semua persoalan dibawa ke sana. Nah sekarang ini masjid hanya sebagai tempat sholat. Sama kadang-kadang beberapa kali taklim. Harusnya masjid itu bagusnya supaya nggak monoton, anak-anak itu jangan malah diusir. Sekarang sebagian besar masjid itu anak-anak itu diusir. Jadi semacam ada, waduh. Dan memori yang paling ini itu adalah memori masa kanak-kanak. Ketika dia diusir dari, dia udah nggak akan betah ke masjid. Trauma. Akhirnya apa? Sampai dewasa dia nggak mau ke masjid. Itu yang terjadi. Malah seharusnya masjid-masjid itu kalau lahannya luas, buat lapangan futsal. Sediakan tempat buat main tenis meja. Ya, bikin betah mereka. Bahkan buka untuk siapapun yang hanya sekedar untuk buang air kecil, silakan. Ya, berikan manfaat yang sebesar-besarnya buat ATM beras misalnya untuk orang yang nggak mampu gitu, bisa di rumahnya nggak ada beras, dia datang ke masjid bawa gelas, bawa wadah untuk ngambil beras gitu. Jadi dakwah itu sekali. Dibuat variasi, jangan monoton. Kalau monoton orang dengerin, apalagi nggak pakai dialog. Makanya model-model begini sekarang coba kita lihat, dakwah yang banyak berhasil itu ada yang podcast. Iya. Bukan yang ceramah ini, itu pun masih ya, tapi lebih banyak sekarang yang ada dialog gitu. Itu yang harus dikembangkan. Iya. Ya. Ya ini terakhir Dok ya, karena mungkin Dokter juga masih ada kesibukan lain. Ini apa pesan Dokter Bintang untuk generasi muda akhir zaman ini? Akhir zaman. Ya ini yang menjadi ini yang menjadi kekhawatiran kita bersama ya, karena ke depan ya itu ini udah saya bicarakan dengan beberapa kawan dulu ya, bahwa anak-anak sekarang itu tidak lagi menjadikan orang tua sebagai orang tuanya. Jadi kebanyakan manusia itu hanya sekedar pabrik peternakan anak aja. Kebanyakan sekarang. Jadi nikah, hamil, melahirkan, udah. Nanti pendidikannya itu bukan lagi pendidikan orang tua. Pendidikan sekolah. Saya itu gondok saya itu besar sekali ketika ada pasangan-pasangan muda ya yang anaknya jalan pun belum bisa tapi udah dikasih tab. Siapa ya? Padahal Steve Jobs ya atau siapa Bill Gates juga nggak menganjurkan. Padahal mereka yang membuat aplikasi itu gitu. Mereka nggak menganjurkan karena nggak bagus gitu. Nah inilah ya. Jadi kita harus para orang tua ini harus didakwahi ya secara umum bagaimana tugasnya untuk menyiapkan generasi ini. Ya, generasi ini bisa terbentuk kalau 4 hal ini harus bekerja sama dengan baik. Orang tua, guru atau sekolah, lingkungan, terus pemerintah. Ini harus bareng-bareng nih. Ya kalau enggak salah satu enggak sinkron, nggak sinergi, hancur nih. Di rumahnya dia bagus, di ini orang tuanya, di sekolah juga begitu, lingkungan juga. Pemerintah membebaskan itu internet, hancur dia. Dimasukkan ke pesantren, sekolah Islam, kawan-kawannya lingkungannya nggak dibentuk. Jadi ini yang harus kita pikirkan untuk para generasi muda. Jangan kita ini sebagai orang tua hanya sebagai peternakan manusia aja. Jadi hanya melahirkan, yang mendidik kepalanya, isi kepalanya itu dari internet, dari apa. Dia di luar negeri kalau manggil orang tua tuh udah pakai nama sekarang. Mau kita dipanggil kayak Mas Aman dipanggil sama anaknya. Man. Kan nggak ini. Makanya yang masih bisa memanusiakan manusia itu adalah Islam. Yang lain udah terbukti nggak mampu, cuma Islam aja. Ya, dan satu hal saya pengen garis bawahi bahwa dakwah itu tidak harus menunggu ilmu itu banyak. Saya sendiri terus terang
Ilmu saya masih sangat sedikit, masih sangat jauh berkurang. Saya masih harus terus belajar. Tapi tidak menjadikan alasan untuk tidak berdakwah. Tetap harus dimanapun, kapanpun. Saya sebagai guru, sebagai dokter ke pasien saya ngomong begini aja, Bu. Sholat jangan ditinggalkan ya, Bu ya. Itu yang paling utama. Itu aja sebagai dakwah udah. Gitu kira-kira. Dan berharap bisa ketemu banyak orang dok ya, banyak pasien. Ya alhamdulillah, terima kasih Dokter Bintang sudah bersedia untuk ngobrol di podcast kita, ngobrol penting ini. Cuma nggak ada kopinya nih. Iya. Nanti harusnya ada kopinya di sini. Ada kopinya Pak Rus ya. Ya, alhamdulillah teman-teman, kita sudah ngobrol panjang lebar tentang dakwah, tentang kesolehan pribadi, tentang ukhuwah Islamiyah berjamaah. Lebih dari setengah jam tadi ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa bermanfaat dan dakwah ini semakin masif di lingkungan Rumah Sakit Abdul Muluk dan di negara Indonesia dan juga di dunia. Terima kasih teman-teman. Kita akan berjumpa lagi di episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.